Yang penting kompak, rukun, damai, kekeluargaannya tinggi meski target tidak tercapai. Kondisi ini menghasilkan tim yang tidak produktif dan berkinerja rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Ada seorang leader yang curhat kepada saya, "Pak, mengapa target tim saya selalu tidak tercapai? Sehingga profit perusahaan juga menjadi tidak tercapai. Saya malu, Pak." Saya menjawab singkat, bisnis itu bukan tentang target dan angka, tetapi tentang orang. Bisnis itu juga utamanya bukan tentang profit, tetapi tentang people. Hal ini sejalan dengan pendapat Simon Sinek. Dia mengatakan, apabila seorang pemimpin hanya fokus kepada angka-angka, maka saat bisnisnya bermasalah, ia akan ditinggalkan orang-orang terbaiknya. Sementara saat sang pemimpin fokus pada pengembangan orang atau anggota timnya, maka saat angka-angka pencapaian bisnis bermasalah, anggota timlah yang menyelamatkan bisnisnya. Maka people atau oranglah yang menjadi perhatian utama kita, maka target dan profit akan mengikuti. Gimana? Sepakat? Nah, setelah itu saya pun mengajukan pertanyaan ke sang leader tersebut. Apakah pengembangan people atau pemberdayaan anggota tim sudah menjadi prioritas utama Anda sebagai seorang pemimpin? Manajer itu menjawab, belum, Pak. Itu kan tugas HRD, bukan tugas saya sebagai pemimpin, Pak. Lagian nanti kalau dikembangkan, ya, terus menjadi pinter, dia pindah ke komputer, gimana, Pak? Itulah penyebab target dan profit Anda tidak tercapai. Kemudian kami pun tertawa. Lantas apa hal yang paling mendasar yang diperlukan oleh seseorang, khususnya anggota tim kita di era sekarang ini? Jawabnya, sekali lagi menurut Simon Sinek, dalam bukunya Leaders Eat Last adalah rasa aman. Jika orang di dalam organisasi merasa aman di antara satu sama lain, mereka akan bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh mereka sendiri. Hasilnya adalah organisasi mereka lebih unggul daripada pesaing mereka. Jadi rasa aman itu penting banget, ya, apalagi setelah perubahan begitu cepat terjadi. Orang menyebutnya VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu. Ditambah ada pandemi COVID-19. Maka rasa aman menjadi prioritas utama banyak orang saat ini. Untuk itulah salah satu tugas utama seorang pemimpin di era sekarang adalah menumbuhkan dan merawat circle of safety bagi orang-orang yang dipimpinnya. Anggota tim atau karyawan merasa aman ketika berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, mereka enjoy. Merasa aman juga saat bekerja sama dengan bagian lain. Merasa aman karena sang pemimpin akan menjaga, mendampingi, mengembangkan, dan memberdayakan dirinya. Dia juga merasa aman, ya, karena tidak ditelikung oleh temannya atau dihianati. Merasa aman bahwa kesejahteraannya menjadi perhatian sang pemimpin. Perasaan aman ini memunculkan lingkungan yang mendukung kreativitas, suasana kerja yang membahagiakan, memunculkan energi, bahkan membuncahkan energinya semakin tinggi, meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan tentu juga profitabilitas. Apakah karyawan juga perlu merasa aman apabila target tidak tercapai? Aman juga saat kinerjanya rendah dan tidak produktif. Tentu bukan rasa aman seperti ini yang dimaksud. Dan perlu Anda pahami, ya, ada 4 kondisi yang sering saya temui di lapangan. Kondisi pertama, Pak, pemimpin yang tidak pernah memberikan tantangan dan juga tidak memberikan dukungan. Ya, pokoknya kerjanya ngalir aja.
tantangan nggak dikasih, dukungan nggak diberikan, ya kondisi ini menghasilkan anggota tim atau karyawan yang apatis dan miskin kontribusi, kurang berenergi, dan terkadang malah menularkan hal-hal negatif kepada yang lain. Kondisi kedua yang saya temui, pemimpin yang sering memberikan tantangan namun tidak memberikan dukungan, tidak memberikan rasa aman. Pemimpin model ini fokus kepada pencapaian angka-angka tanpa peduli dengan kondisi anggota timnya, kondisi mentalnya, kondisi emosinya, dia tidak peduli. Bila target tidak tercapai, meski anggota tim sudah kerja keras banting tulang, sang pemimpin tega berkata, "Bullshit kalian semua." Kondisi ini menghasilkan anggota tim yang stres dan depresi. Boleh jadi mereka tertawa, tetapi hatinya terluka. Ada kondisi ketiga, yaitu pemimpin yang sering memberikan dukungan atau memberikan rasa aman, namun tidak pernah memberikan tantangan. Nggak pernah dikasih target yang menantang anggota timnya. Yang penting kompak, rukun, damai, kekeluargaannya tinggi meski target tidak tercapai. Kondisi ini menghasilkan tim yang tidak produktif dan berkinerja rendah. Dan kondisi keempat adalah pemimpin yang selalu memberikan tantangan yang tinggi. Di saat yang bersamaan ia juga memberikan dukungan, memberikan rasa aman yang tinggi kepada anggota timnya. Kondisi inilah yang menghasilkan peak performance yang tinggi. Target tercapai, hati bahagia, kepuasan kerja pun tinggi. Mau seperti ini? Coba renungkan. Kira-kira Anda termasuk pemimpin yang seperti apa? Apakah pemimpin di kondisi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Apabila Anda tidak termasuk pemimpin dengan kondisi yang keempat, segeralah bertaubat. Karena tiga kondisi yang lain itu menunjukkan Anda adalah pemimpin yang merugikan. Kalau tidak merugikan perusahaan, Anda merugikan atau menyakiti anggota tim Anda. Bahkan boleh jadi Anda merugikan keduanya. Baik itu orang yang Anda pimpin maupun perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau itu terjadi, malu ah. Pertanyaannya, bagaimana agar circle of safety ini ada di tempat kerja Anda? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana kita menciptakan circle of safety di tempat kerja kita, ya, supaya karyawan kita itu makin inovatif, kreatif, dan sebagainya. Yang pertama, lakukan pergeseran dari perintah dan kontrol menjadi mendengarkan dan bertanya. Gaya kepemimpinan command and control atau sering disebut 2C, command control, memicu munculnya hormon kortisol dalam jumlah besar yang bisa menimbulkan stres berkepanjangan. Gaya kepemimpinan ini juga memunculkan rasa takut yang berlebihan sehingga menghambat kreativitas. Saling curiga, budaya ABS asal bos senang, dan memunculkan politik kantor. Silo dan masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Kerja tim sulit terjadi. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang lebih banyak mendengar, kemudian mengajukan pertanyaan dari proses mendengar, ya, disenangi oleh mereka yang punya talenta dan generasi yang lebih muda. Saat pemimpin mau mendengarkan dan memberikan respon yang tepat, rasa aman dan kepercayaan anggota tim meningkat pesat. Dan itu memunculkan banyak ide, kreativitas, dan hal-hal yang baiknya. Contohnya ada seorang pemimpin namanya Bob Chapman. Itu pemimpin yang berhasil memberikan rasa aman kepada karyawan pabriknya di Haitian Sandicare. Ya. Ketika mengambil alih perusahaan tersebut, beliau lakukan pertama kali adalah apa? Mendengarkan keluhan dan keinginan dari karyawannya untuk membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Dan setelah dia mendengarkan, ia langsung melakukan perubahan. Pertama yang beliau lakukan adalah menyediakan akses telepon untuk karyawan pabrik sehingga mereka bisa menghubungi keluarganya ya, kapanpun tanpa dipungut biaya. Selain itu, ya, akses kepada peralatan yang sebelumnya itu dibatasi, alatnya itu dikurung,
dikasih jeruji gitu ya. Itu pun dihilangkan sama beliau. Sehingga karyawan pabrik bisa dengan bebas memanfaatkannya. Ini juga simbol bahwa perusahaan percaya pada karyawannya. Bahwa karyawannya akan merawat alat-alat itu. Hasilnya, karyawan merasa aman, senang dan merasa dihargai. Dan dampak bagi perusahaan, ternyata mesin-mesin pabrik jarang mengalami kerusakan seperti sebelumnya. Dan operasi pabrik jarang sekali mengalami pemberhentian. Ya, padahal sebelumnya itu sering terjadi. Dan yang kedua, ya, seimbangkan hormon yang ada di dalam tubuh. Di dalam diri manusia itu ada 4 hormon yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tahu Anda? Endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Hormon endorfin ini menyamarkan rasa lelah dan sakit menjadi kenikmatan fisik. Contohnya gimana? Anggota tim yang bekerja keras dan tuntas menyelesaikan tugas dengan baik dan merasakan kenikmatan, itu bisa menjadi, bahkan dia bisa menjadi ketagihan kerja. Itu endorfin. Sementara hormon dopamin menghadiahi kita dengan rasa senang ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Hormon endorfin dan hormon dopamin ini fokus untuk memuaskan diri sendiri. Ini namanya hormon egois. Sangat membantu anggota tim menyelesaikan sesuatu untuk memicu kemajuan. Hormon ini akan muncul saat berbagai pencapaian prestasi terjadi. Baik pencapaian kecil maupun yang besar. Nah, maka Anda pinter-pinter nih kapan memunculkan hormon endorfin sama dopamin. Sementara hormon serotonin dan oksitosin membantu kita untuk membangun hubungan-hubungan sosial dengan orang lain. Hormon ini mementingkan orang lain sehingga hormon ini akan muncul saat seseorang bisa berkontribusi dan bersinergi yang sehat dengan pihak lain. Nah, untuk memunculkan hormon ini di anggota tim Anda, pemimpin perlu memunculkan rasa kepedulian dan empati serta membangun kedekatan dengan anggota timnya. Bukan saja dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam urusan-urusan pribadi. Segeralah ciptakan circle of safety di tempat Anda sekarang juga. Dan jangan lupa, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Nah, bila konten ini bermanfaat, silahkan Anda share dan juga berikan insight dari video ini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.